warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem operasi mengenai Cluesource. Kelompok kami terdiri dari Lolita Sinimabela, Elsita Noirawati, Rahma Maulia, dan Triyadi Utomo. Pembahasannya, pertama pendahuluan, latar belakangnya, perkembangan sistem operasi dari tahun ke tahun sangatlah pesat. Dari mulai diciptakannya komputer pertama kali hingga sampai saat ini sudah sangat banyak generasi-generasi sistem operasi yang bermunculan. Namun masih banyak dari kita yang mungkin belum mengetahui betul tentang macam dan ragamnya sistem operasi. Oleh karena itu perlunya pembahasan mengenai macam-macam sistem operasi dan ragamnya. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Windows dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Jadi pembahasan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang apa itu operating system, apa kelebihan dari operating system Cluesource, kekurangan dan pengelombakan operating system Cluesource. Tujuan pembahasan mengenali dan mengerti apa itu operating system Cluesource, mengetahui kelebihan, mengetahui kekurangan, dan mengetahui contoh dari operating system Cluesource. Operating system atau sistem operasi komputer adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, dan atau tablet. Sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi akan memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dan komputer. Fungsi dari operating system, fungsi utamanya adalah mengolah semua program dan aplikasi yang dapat dijalankan oleh komputer atau smartphone, seperti booting, manajemen proses, manajemen memori, pengontrol perangkat, keamanan data, dan user interface. Yaitu pembahasan tentang closed source. Closed source adalah software yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Sang pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi, entah dengan gratis maupun membayar. Meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat software tidak sepenuhnya open source. Misalnya jika di lisensi tersebut ada larangan untuk memodifikasi kode, maka software ini tidak open source. Selanjutnya yaitu closed source keuntungan. 1. Kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab resmi. Yang kedua, support langsung dari pemilik aplikasi atau program. 3. Mudah mendapatkan sertifikasi. 4. Lebih mudah digunakan atau dipelajari atau dipahami karena mayoritas pengguna-penggunanya pada daerah tertentu. Kekurangan closed source: tidak ada support khusus atau langsung dari pembuat. Celah yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk mengambil informasi. Sosialisasi pemakaian agak sulit karena umumnya pengguna menggunakan closed source. Sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Adanya lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana atau finansial. Pengembangan terbatas, diperlukan antivirus, aplikasi umumnya tersedia berbayar. Dan yang terakhir, deteksi kelemahan aplikasi menunggu feedback dari pengguna. Kemudian pengelompokan contoh software Cluesource, yaitu di sini ada sistem operasi, contoh perangkat lunak dan kelompok sistem
operasi yang digunakan lisensi source code ialah Microsoft Windows. Yang antara lain yang pertama ada Microsoft DOS, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2002, Windows Server 2008, Windows versi 7, Windows versi 8, dan Windows versi 10. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Ada banyak jenis bahasa pemrograman, diantaranya software pemrograman tersebut banyak memiliki lisensi closed source, contohnya ASP.NET, Pascal, Visual Basic. Yang ketiga ada web browser. Contoh web browser dengan kode sumber tertutup ialah Internet Explorer yang sejak dulu dipakai oleh Microsoft dalam sistem operasi Windows-nya. Yang keempat ada aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang menggunakan lisensi kode tertutup atau closed source, yaitu CorelDRAW, Adobe Photoshop. Yang kelima ada aplikasi perkantoran. Microsoft Office menjadi aplikasi paling populer berbasis closed source untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kantor dan lainnya. Yang keenam ada antivirus. Untuk mengamankan komputer dari serangan program-program jahat, maka perlu penangkalnya. Banyak sekali software antivirus, dan berikut ini contoh antivirus closed source, yaitu Norton dan McAfee. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu menggunakan closed source ini dapat mengetahui kode di dalam pembuatan program tersebut. Apabila sudah mengetahui kode atau juga struktur program tersebut, maka kita dapat dengan mudah mengedit program tersebut sesuai dengan keinginan kita. Apabila kita dapat mengedit program tersebut, maka bisa jadi program yang tadinya berbayar menjadi gratis, sebab karena telah kita edit. Itu juga apabila pemilik program mau memberikan kode-kode itu secara gratis. Bagi seseorang atau juga perusahaan yang ingin mengakses atau mengedit sumber kode, maka tentu dibutuhkan suatu perjanjian khusus yang dinamakan perjanjian non-disclosure. Software closed source ini punya pengertian yang hampir sama dengan software berpemilik, software berbayar, serta di dalam pengertiannya software closed source ini merupakan sebuah aplikasi dengan kode sumber yang tertutup sehingga user tersebut tidak dapat memodifikasi, mengubah, maupun isi dari kode sumber software tersebut. Jadi software closed source ini tidak sembarangan dipakai atau ada pengaman-pengaman tertentu yang diketahui oleh pemiliknya.